Hai hai hai. Assalamualaikum, how are you? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini Bu Dwi akan mengajak anak-anak untuk belajar. Nah, kita akan belajar kenali dunia ikan. Anak-anak, ada yang tahu tidak kisah Nabi Yunus yang selamat dimakan sama ikan paus? Nah, sekarang ayo kita nonton videonya kisah Nabi Yunus yang selamat dimakan ikan paus. Di sebuah negeri bernama Ninawa, hidup seorang nabi yang sangat sabar. Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengutus beliau untuk mengajak kaumnya beriman. Sayangnya, kaum Ninawa keras kepala. Mereka menolak ajakan Nabi Yunus dan bahkan mengejek beliau. Mereka mengejek Nabi Yunus dan berkata, "Kami tidak percaya." Nabi Yunus kecewa, lalu pergi meninggalkan mereka sebelum Allah memerintahkan. Nabi Yunus menaiki kapal. Tiba-tiba badai besar datang. Semua orang di kapal ketakutan. Untuk menyelamatkan kapal, Nabi Yunus dilempar ke laut. Beliau terjatuh ke dalam ombak yang besar. Subhanallah, seekor ikan besar datang dan menelan Nabi Yunus. Tapi beliau tetap hidup di dalam perut ikan. Dalam gelapnya perut ikan, Nabi Yunus berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minazalimin." Beliau bertawakal dan tidak berputus asa. Allah Maha Pengampun. Doa Nabi Yunus diterima. Ikan itu pun mengeluarkan beliau ke tepi pantai dalam keadaan selamat. Dari video yang sudah kalian tonton itu atas keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara Nabi Yunus tetap hidup di dalam perut ikan yang besar selama 3 hari 3 malam sebagai bentuk hukuman, namun juga penyelamat dari perintah Allah. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Sebagai umat yang taat, kita harus selalu menjalankan perintah dari Allah dan saling menyayangi kepada sesama makhluk Allah. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai kesenangan bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Dan takwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Masya Allah, bagus sekali anak-anak, ikannya warna-warni. Ikan adalah hewan yang mempunyai tulang belakang seperti kita yang berfungsi untuk melindungi dan membuat tubuh kuat dan bisa bergerak. Lalu, siapa ya yang menciptakan ikan? Benar, yang menciptakan ikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu terdiri dari huruf apa saja ya? Anak-anak, adakah yang tahu? Ayo kita bersama-sama ucapkan, ikan itu terdiri dari huruf I, K, A, N. Ayo kita ulangi bersama-sama lagi. Ikan itu terdiri dari huruf I, K, A, N. Ikan. Bagian-bagian tubuh ikan itu terdiri dari apa saja ya? Benar, ada mata. Mata digunakan untuk melihat. Lubang hidung digunakan untuk mencium bau. Mulut digunakan untuk makan. Insang digunakan untuk bernafas pada ikan. Lalu ada perut untuk mengolah makanan. Sirip ikan untuk bergerak. Dan ekor untuk mengubah arah gerak pada ikan.
Selanjutnya ada jenis-jenis ikan. Ada ikan yang hidup di laut seperti ikan kakap, ikan tenggiri, ikan tuna, dan masih banyak yang lainnya. Ikan air tawar seperti ikan mas, ikan lele, ikan nila, dan masih banyak ikan yang lainnya. Selanjutnya jenis ikan hias seperti ikan cupang, ikan badut, ikan koi, dan masih banyak yang lainnya juga. Ikan juga bermanfaat untuk kesehatan, yaitu kesehatan jantung, kesehatan tulang, kesehatan otak, dan juga untuk kesehatan mata. Kemudian anak-anak dapat memelihara ikan, namun harus dirawatnya. Nah, cara merawat ikan yang pertama, memberi makan secara rutin. Yang kedua, membersihkan tempat ikan dengan teratur. Yang ketiga, rutin mengganti air pada akuarium. Yang keempat, selalu pantau kesehatan ikan. Yang kelima, jauhkan dari sinar matahari secara langsung. Masih ingatkah hadis kasih sayang? Yuk kita bersama-sama mengucapkan hadis kasih sayang. Mala yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Oke, anak-anak sudah belajar mengenai dunia ikan. Selanjutnya Bu Dwi akan mengajak anak-anak untuk bermain. Bermain apa ya? Oke, kita mulai ya. Kita cari ikan apa yang dapat kita pelihara di rumah. Yang pertama ada ikan paus. Yang kedua ikan lele. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Good job. Jawabannya adalah ikan lele. Anak-anak dapat memelihara ikan lele di rumah, namun harus dirawat dengan penuh kasih sayang dan dirawat dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai anak-anak belajar hari ini. Semoga apa yang Bu Dwi sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu belajar, bersemangat, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.